Shalom, selamat hari Sabat bagi kita semua. Dimanapun kita berada, saya senang boleh bertemu kembali walaupun lewat tayangan ini untuk kita sama-sama membahas pelajaran sekolah Sabat kita, dan kita tiba pada pelajaran yang ke-11 dengan judul Misi kepada yang belum dijangkau, bagian yang kedua. Namun saya pribadi ingin menggunakan istilah misi kepada yang belum dijangkau, misi perkotaan. Karena apa yang ditampilkan pada pembahasan sekolah Sabat untuk 1 minggu yang sudah berlalu, bagaimana Yesus menjangkau kota-kota yang selama ini belum terjangkau. Dan di sana juga banyak orang-orang yang harus dimenangkan. Apa penekanan pelajaran kita pada minggu ini? Saya melihat ada 3 hal yang menjadi penekanan pelajaran sekolah Sabat. Yang pertama adalah berdasarkan Kejadian pasal 3 ayat 9, Tuhan yang Maha Pengasih itu masih terus mencari dan memanggil anak-anaknya untuk pulang. Kisah ini pertama kali muncul dalam Taman Eden ketika Tuhan mencari Adam dan Hawa. Di manakah engkau sesaat ketika mereka memakan buah pohon yang dilarang itu? Kemudian penekanan yang kedua adalah walaupun banyak kendala yang dihadapi dalam menyampaikan misi, namun kita harus tetap melakukan atau menjalankan misi ini. Menjangkau semua kelompok, semua golongan, atau kalau boleh kita gunakan istilah, semua tempat atau semua kota. Lalu penekanan yang ketiga, motif kita sebagai hamba-hamba Tuhan harus sama dengan motif Tuhan. Ketika melihat orang lain, maka pikiran yang dimiliki oleh Yesus ketika dulu dia melihat orang banyak juga harus dimiliki oleh kita saat ini. Lalu kemudian, mengapa kota harus dijangkau? Kalau kita membaca pelajaran sekolah Sabat sepanjang minggu ini, ada alasan-alasan yang diberikan mengapa kota harus dijangkau. Pada pembukaan pelajaran kita dikatakan bahwa berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh PBB, saat ini mayoritas penduduk dunia tinggal di daerah perkotaan. 55% tinggal di daerah perkotaan. Bahkan mereka perkirakan bahwa jumlah ini akan terus meningkat hingga tahun 2050. Mereka perkirakan 68% orang-orang akan tinggal di wilayah perkotaan. Bukan berarti orang-orang dari berbagai tempat berkumpul di satu kota, akan tetapi hal lain adalah beberapa tempat yang lain semakin ramai, semakin maju, dan tempat itu juga menjadi kota besar. Itu yang sedang diperhatikan oleh PBB. Lalu kemudian, alasan yang kedua, mengapa kota harus dijangkau? Kalau tadi pertama karena mayoritas orang-orang penduduk dunia sudah tinggal di kota, maka alasan yang kedua adalah di dalam Alkitab sendiri banyak kisah yang menceritakan bahwa ada orang-orang yang tinggal di kota itu dimenangkan karena mereka memiliki iman. Sebuah buku berjudul Urban Ministry, The Kingdom, The City, and the People of God. Buku itu menuliskan demikian. Pada tahun 1830 sampai 1890, para tokoh gereja, secara khususnya di Eropa, mereka berpendapat bahwa kota membawa dampak yang buruk bagi iman kekristenan. Kota, budaya kota tidak baik bagi gereja. Maka orang-orang harus menghindari kota. Karena budaya kota akan merusak kekristenan. Terlebih khusus orang-orang muda. Saya yakin pemikiran ini sebetulnya tidak berakhir pada tahun 1890. Sampai saat ini juga saya yakin ada orang-orang yang memiliki paham yang seperti ini. Bahwa kota itu harus dihindari. Kota membawa dampak buruk. Tidak ada sesuatu yang baik di kota. Tinggalkan kota. Tapi kita tidak boleh lupa. Berdasarkan kisah yang ditulis di dalam Alkitab.
kisah orang-orang yang dijangkau dan dimenangkan di kota. Matius 8 ayat 10 dan 13. Matius 9 ayat yang kedua. Matius 20 ayat 29 sampai 34. Markus 2 ayat 5. Markus 10 ayat 46 sampai 52. Lukas 18 ayat 35 sampai 43. Ini menandakan kota tetap harus dijangkau. Di sana tinggal orang-orang yang menunggu kabar kebenaran itu. Iman masih ditemui di kota. Maka kota harus dijangkau. Apa tantangan yang dihadapi ketika menjangkau kota saat ini? Saya pikir tantangan yang dimiliki oleh orang-orang yang hidup pada zaman Yesus dengan tantangan yang kita miliki sekarang dalam menjangkau kota memiliki perbedaan, namun tetap memiliki persamaan dalam hal tingkat kesulitannya. Tantangan yang pertama adalah kesiapan umat Tuhan itu sendiri dalam menjangkau kota. Pelajaran sekolah sahabat kita katakan seringkali kita berperan seperti Yunus, menghindari panggilan dari menjadi saksi di kota. Jadi tantangan pertamanya datang dari kesiapan umat Tuhan itu sendiri. Sebagaimana Yunus diperintahkan untuk pergi menginjil, lalu dia menghindar. Walau pada akhirnya dia kembali lagi untuk melakukan misi itu. Dan itu tantangan yang pertama. Tantangan yang kedua adalah datang dari kota itu sendiri. Kota ditempati oleh orang-orang dari berbagai golongan, budaya, gaya hidup, yang menjadikan kota itu sulit untuk dijangkau. Oleh sebab itu diperlukan strategi khusus untuk menjangkau kota. Dan saya yakin itu membutuhkan proses dan juga waktu yang panjang. Bukan hal yang mudah. Kita perlu mengamati kota, mempelajarinya dengan seksama, kemudian merumuskan strategi apa yang paling tepat untuk digunakan dalam menjangkau kota. Kemudian tantangan yang ketiga, paradigma dari umat-umat Tuhan yang tinggal di kota itu. Mereka yang sudah berada di kota, mereka akan berpikir bahwa kami datang ke kota untuk memperoleh kehidupan yang lebih layak. Karena semuanya serba mudah di sini. Akses untuk mendapat layanan kesehatan, akses untuk memperoleh pekerjaan, atau juga akses untuk mendapat penghasilan yang lebih tinggi, kami peroleh di kota. Dan kami datang ke kota untuk tujuan itu, bukan untuk tujuan menginjil. Itulah bagian tantangan yang ketiga yang kita hadapi ketika kita harus menjangkau kota. Oleh sebab itu, kita harus dengan jeli melihat sebetulnya apa yang Tuhan inginkan dari saya, dari kita, untuk menjangkau kota di tempat di mana kita berada. Kemudian, bagaimana cara Yesus untuk mempersiapkan para murid untuk menjangkau setiap golongan, atau setiap tempat, atau setiap kota? Saya harus tekankan kembali, apa yang ditekankan dalam pelajaran sekolah sahabat ini bukan melulu hanya kota. Pelajaran kita dibuka dengan pernyataan jelas bahwa Yesus menjangkau semua tempat. Hanya saja, memang pada penekanan pelajaran sekolah sahabat disebutkan kota Tirus dan kota Sidon. Tapi bukan berarti kita hanya fokus di kota. Semua tempat harus dijangkau. Hanya khusus pada pelajaran ini, penekanannya memang lebih banyak untuk kota. Bagaimana cara Yesus mempersiapkan para murid untuk menjangkau setiap golongan, setiap tempat, atau mungkin juga setiap kota? Yang pertama, di dalam Matius pasal 5 ayat 21, kita melihat kisah ketika Yesus membawa murid-muridnya pergi ke kota Tirus dan kota Sidon. Jadi Yesus langsung membawa murid ke TKP. Mereka melakukan field trip di sana. Mereka langsung datang ke tempat itu, melihat suasananya. Kemudian mereka dapat mengenali apa yang harus dilakukan di tempat itu. Sejarah mencatat bahwa Tirus dan Sidon adalah kota pelabuhan. Itu adalah kota-kota makmur ketika itu. Namun sangat disayangkan kota itu terkenal juga dengan penyembahan berhala. Di zaman perjanjian lama, kalau kita membaca Alkitab,
maka kota Tirus dan kota Sidon adalah tempat yang Tuhan larang untuk bangsa Israel bergaul dengan penduduknya. Tuhan tidak mau bangsa Israel, bangsa pilihannya, untuk mengambil istri orang dari Tirus dan juga Sidon. Karena tindakan-tindakan itu akan membuat mereka meninggalkan Tuhan dan menjadi penyembah berhala. Bukan tanpa alasan dan memang benar. Ketika penduduk bangsa Israel memperistri orang-orang Tirus atau orang Sidon, maka mereka akan dituntun untuk menyembah Baal, menyembah berhala, meninggalkan Tuhan. Bahkan hal itu terjadi kepada Raja Salomo ketika dia mengambil Ratu Sidon untuk menjadi istrinya. Sejak itu Salomo pernah jatuh dalam penyembahan berhala. Namun demikian, walaupun Tirus dan Sidon punya sejarah buruk, mereka punya pengaruh yang buruk, mereka punya kebiasaan yang buruk, tetapi Yesus tetap ingin menjangkau kota itu. Yesus pergi ke sana membawa muridnya langsung ke TKP itu dan melihat apa yang bisa mereka lakukan di sana. Jadi cara pertama adalah Yesus langsung membawa murid-muridnya ke tempat kemana kota itu, kota yang harus dijangkau itu. Kemudian yang kedua, di dalam Matius pasal 4 ayat 23 sampai 25, tindakan-tindakan yang Yesus lakukan seperti mengajar atau memberitakan Injil kemudian menyembuhkan, itu langsung disaksikan oleh para murid. Demonstrasi langsung dilakukan oleh Yesus dan itu diperhatikan oleh para murid. Dan yang Yesus minta kepada para murid-murid, hendaklah juga kamu berdoa, katanya, agar Tuhan mengutus para pekerja-pekerja untuk menuai, karena tuaian banyak. Di dalam menjalankan misinya, Yesus memperlihatkan kepada para murid-murid bahwasanya Yesus memandang setiap orang dengan belas kasihan. Dan segala bentuk pelayanan yang dilakukannya berdasarkan atas belas kasihan. Maka harapan Yesus sebetulnya adalah motif dalam dirinya, motif dari hatinya juga dimiliki oleh para murid. Dan kalau sekarang kita adalah murid Kristus, maka saya ingin katakan, motif yang dimiliki oleh Yesus, kata hatinya ketika dia melihat orang banyak yang perlu mendengar kabar keselamatan, harusnya sama dengan motif hati kita sekarang. Kerinduan Yesus harusnya sama dengan kerinduan kita sekarang untuk memberitakan kabar keselamatan itu. Kemudian yang ketiga, apa yang Yesus lakukan untuk meneguhkan atau memperkenalkan cara menjangkau tempat atau kota kepada para murid. Yang ketiga adalah Tuhan berbicara kepada muridnya melalui penglihatan. Secara khusus mungkin ini hanya dialami oleh Petrus dalam Kisah Para Rasul yang ke-10. Petrus mendapat penglihatan sebuah benda berupa kain lebar turun dari langit, katanya. Dan pada kain itu terdapat hewan-hewan yang berkaki 4, binatang menjalar dan juga burung. Kemudian bukan hanya itu, dia juga mendengar suara berkata, Petrus, bangunlah, sembelihlah hewan itu dan makanlah. Lalu Petrus merespon suara itu berkata, tidak Tuhan, saya belum pernah memakan sesuatu yang najis, katanya. Lalu terdengar kembali suara berkata, apa yang sudah dinyatakan halal oleh Tuhan, jangan kamu nyatakan haram. Dan hal itu berulang-ulang, seolah-olah ingin menegaskan suatu hal kepada Petrus lewat penglihatan itu. Lalu kemudian di dalam Kisah pasal 10 ayat 28 dan 34 dan 35, kita baru tahu bahwasanya hal itu bukan berbicara tentang makanan yang binatang yang haram dan binatang yang halal. Akan tetapi kita baru tahu bahwa penglihatan itu bercerita tentang perintah Yesus agar Petrus pergi menemui seseorang yang berbeda suku dengan dia, yaitu Kornelius. Petrus seorang Yahudi diminta untuk menemui Kornelius yang bukan orang Yahudi. Dan kita tahu berdasarkan pasal 28, betapa besarnya larangan seorang Yahudi bertemu dengan seorang non-Yahudi. Tetapi ini perintah Tuhan, Petrus harus bertemu dengan Kornelius. Petrus harus menyampaikan kabar keselamatan. Dan kalau kita baca Kisah pasal 10,
mereka semua menyerahkan diri mereka untuk mengikuti Yesus. Lihat ini. Penglihatan ini digunakan oleh Yesus untuk menekankan kepada Petrus bahwa kabar keselamatan itu berlaku untuk semua golongan, kepada siapa saja dan di mana saja. Hal yang sama juga harus menjadi pelajaran bagi kita. Siapa saja yang ditemui, tawarkan kabar itu. Sampaikan misi itu. Terlepas dari apakah mereka menerima, berdasarkan pelajaran sekolah sahabat yang lalu, kita harus tetap menyampaikannya. Disampaikan dengan penjelasan yang baik, dengan budaya hidup yang juga baik, karena kita juga mempraktekkan pekabaran itu. Lalu apakah itu akan diterima atau tidak? Maka itu di luar kendali kita. Oleh sebab itu, penekanan dalam pelajaran sekolah sahabat kita juga menggunakan ayat 1 Yohanes 2 ayat 2 untuk memberitahukan kepada kita, menegaskan pikiran kita bahwa Yesus Kristus adalah pendamaian untuk dosa seluruh dunia. Maka setiap orang harus mendengar kabar sukacita ini. Yesus Kristus bukan hanya pendamai dosa kita sendiri, tidak. Tetapi Yesus Kristus adalah pendamai dosa seluruh dunia. Dan kita harus terlibat dalam menyampaikan kabar sukacita ini kepada setiap golongan. Inilah pelajaran sekolah sahabat kita. Saya yakin bahwa masing-masing orang akan berpikir. Hal yang mudah untuk menyampaikan apa yang menjadi penekanan sekolah sahabat. Namun hal paling sulitnya adalah secara langsung terlibat dan praktek untuk menyampaikan misi itu. Saya yakin kita semua punya pemikiran yang sama. Akan tetapi, berulang-ulang pelajaran sekolah sahabat kita juga menyampaikan penekanan berdasarkan Matius pasal 28. Kita semua akan dikaruniakan kuasa untuk menyampaikan kabar keselamatan itu. Dan kita semua akan dipimpin oleh Roh Tuhan untuk menjadi juru kabar yang akan berbicara, mewakili Tuhan tentang kabar keselamatan yang sudah diberikan. Dimanapun Anda berada, sampaikan kabar Injil keselamatan itu. Karena semua orang harus mendengar. Dan kemudian setelah mereka mendengar, mereka juga harus turut terlibat menjadi juru kabar pengharapan. Ini pelajaran sekolah sahabat kita. Semoga akan menguatkan kita semua. Semoga akan menjadi pegangan yang akan menuntun jalan hidup kita sebagai seorang hamba yang setia, yang melayani Tuhan yang akan datang menjemput kita semua. Kiranya Tuhan memberkati. Selamat hari Sabat.